Di tempat lain, Suli memuntahkan darah dari mulutnya. Yunsi dan Nalan sudah terkapar di belakang. Dengan suara lemah, Suli berkata bahwa Nalan dan Yunsi tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Jangan libatkan mereka. Nenek Ling justru tertawa senang, tak menyangka suatu saat Immortal Kaishu akan memohon padanya. Baginya, darah dan daging ketiga gadis itu adalah material terlahir untuk membangkitkannya. Gumpalan daging perlahan mendekat, hendak melahap Suli hidup-hidup. Suli menahannya sambil tetap melindungi Nalan dan Yunsi. Nenek Ling tersenyum puas, merasa kemenangan sudah di tangannya. Namun tiba-tiba, sebuah perahu terbang muncul menembus gumpalan daging. Dari dalamnya, Bai Lu keluar sambil menggendong Suli. Ia tak menyangka muridnya menghadapi situasi mengerikan seperti ini. Suli berkata pelan bahwa ini bukan salah gurunya. Bai Lu hanya menatap dalam, lalu memerintahkan perahu terbang untuk membawa mereka kembali ke akademi. Nenek Ling terkejut melihat ada yang menyelamatkan Suli. Ia mengira pasti itu adalah guru dari gurunya. Dengan sinis, ia berkata, di mata para guru, apa murid hanya boneka yang harus patuh? Tatapan Bai Lu mengeras. Ia bertanya, apakah Nenek Ling murid Suli di masa lalu? Nenek Ling menjawab, benar. Karena kakek guru mencintai murid bonekanya, maka biarlah dia mati demi itu. Setelah berkata demikian, ia masuk ke muluk tengkorak besar di belakangnya. Perlahan, tubuh baru mulai terbentuk. Bai Lu segera menyerang gumpalan daging, namun serangannya tak berefek. Gumpalan itu tetap menyatu ke tengkorak besar. Bentuk tubuh manusia perlahan muncul, meski masih tanpa kulit. Kesadaran Nenek Ling telah sepenuhnya masuk ke dalamnya. Ia merasa kuat, luar biasa, bahkan layak bersanding dengan dewa. Bai Lu segera mengaktifkan 5-Star Divine Talisman. Seketika, bola energi api merah menyala muncul di sampingnya, dikelilingi tulisan rune. Nenek Ling menatap tajam, bertanya, apakah Bai Lu seorang Divine Talisman Master? Bai Lu menjawab dingin, sudah terlambat baru sadar sekarang. Kata terakhirnya, hancurlah. Ledakan besar pun terjadi. Kekuatan dari langit menghantam tengkorak raksasa itu. Namun serangan Bai Lu belum cukup menghancurkannya. Nenek Ling bangkit dengan tubuh raksasa, kini menjadi muda kembali. Ia menatap Bai Lu dan bertanya, menurut kakek guru, di antara dirinya dan gurunya, siapa yang lebih berbakat? Bai Lu menjawab santai, mengatakan kalau kultivator jahat tidak ada apa-apanya dibandingkan muridnya, Suli. Sesaat kemudian, ia mengaktifkan Shura Full Body. Aura raksasa emas berbentuk dirinya sendiri muncul, melancarkan tinju telak ke dada Ling Feng. Tubuh Ling Feng hancur di bagian dada, tapi anehnya dia masih bisa tersenyum, seolah serangan itu tak berarti apa-apa. Bai Lu sempat terkejut melihatnya. Dari bekas tinjuan itu, Ling Feng justru memuntahkan serangan laser yang mengarah ke Brahma. Brahma cepat mundur, tapi salah satu tangannya terpotong. Bai Lu menatap tajam, menyebut kalau Ling Feng dan Blissful Palace sama-sama membawa kerugian. Bedanya, Blissful Palace menggunakan urat bumi untuk keabadian, sedangkan Ling Feng memanfaatkan tubuh immortal. Ling Feng hanya tersenyum santai. Ia berkata bahwa Patriark Blissful Palace hanya mendapatkan sedikit warisan darinya. Lalu, dia mengambil tangan Brahma yang terpotong, menyerap energinya, dan menyempurnakan tekniknya. Tiba-tiba, dari retakan dimensi muncul cairan pelangi aneh. Itu adalah penempaan guntur tubuh surgawi, jalan menuju keabadian. Bai Lu tak tinggal diam. Ia mengaktifkan teknik Qian Yuan Respon Heavenly Tribulation 5 kali lipat. Dari tangan Brahma, petir menyambar, berubah menjadi 5 naga petir yang melesat ganas ke arah Ling Feng. Ledakan guntur pun meledak, membuat area itu dipenuhi cahaya menyilaukan. Namun, tiba-tiba Ling Feng sudah berada di belakang Bai Lu, menyerangnya hingga Bai Lu terpental jauh. Untungnya, Brahma masih mampu menahan serangan itu dengan kedua tangannya yang menyilang. Ling Feng lalu mengangkat tangan, membuka retakan dimensi yang perlahan membesar. Dari dalamnya, muncul tangga panjang, ladder to ascend to heaven.
Ling Feng mulai menaikinya. Bai Lu tidak tinggal diam. Ia berhasil meraih kaki Ling Feng dan menahannya. Ia berteriak agar Ling Feng tidak kabur setelah begitu banyak dosa yang diperbuat. Namun, demi impiannya, Ling Feng tega menghancurkan kakinya sendiri, lalu melangkah lagi menaiki tangga. Monster-monster bermunculan, menahan Bai Lu agar tak bisa mengejarnya. Dengan tertatih, Ling Feng merangkak, hampir mencapai puncak. Ia tersenyum, tinggal sedikit lagi menuju keabadian. Tapi semuanya berakhir tragis. Sebuah tangan muncul, menggenggam kepalanya, lalu menghancurkannya seketika. Darah muncrat, dan tubuh Ling Feng terhenti di tempat. Bai Lu menoleh, melihat siapa pelakunya. Ternyata kau. Cai Xiu berdiri di sana, berkata dingin. Ia tak menyangka bisa bertemu Bai Lu bahkan di saat menghadapi seorang pengkhianat. Bai Lu langsung mengumpulkan aura di tangannya. Cukup bicara, aku akan mengantarmu kembali sekarang. Cai Xiu mengangkat Moon Wheel, menahan serangan itu. Dengan nada datar, ia berkata, "Tidak perlu, aku datang ke sini bukan untuk bertarung denganmu." Ia melanjutkan, ada sesuatu di dunia atas baru-baru ini. Meski rahasianya tak bisa ia ungkapkan, Cai Xiu tetap memberi satu peringatan. Berhati-hatilah dengan nona kecilmu, Sining. Bai Lu berteriak, menuntut penjelasan dari Cai Xiu. Namun Cai Xiu tetap diam, seolah menyimpan rahasia yang tak boleh diungkapkan. Bai Lu mengulurkan tangan, memintanya berhenti, tapi tetap keras bertanya. Ia tidak akan menyerah, lalu ikut masuk ke dalam ruang dimensi. Di tempat lain, Sining tiba-tiba terkejut. Ia merasakan kontaknya dengan Bai Lu terputus. Sementara itu, Bai Lu terbangun di sebuah tempat yang ramai. Suara riuh memenuhi telinganya. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya berada di dunia modern, di sebuah acara girl band dengan 2 mobil sport terpajang di sana. Ia bingung, bertanya-tanya apakah dirinya baru saja kembali pulang, tapi anehnya, kekuatannya masih ada. Tak lama, seseorang memanggilnya guru. Bai Lu menoleh, terkejut melihat wajah yang mirip Suli dan Xiaomeng. Ia langsung bertanya kenapa mereka ada di sini. Dalam hati, ia mulai curiga, apakah ini dunia paralel? Namun, tiba-tiba, hawa pelangi yang menyerupai cairan berwarna muncul kembali. Saat itu, Bai Lu sadar, semua ini hanyalah tipuan. Ia memanggil senjatanya, lalu menyapu hawa tercemar itu. Sambil menatap tajam, ia berkata pada Cai Xiu, apakah harus menggunakan cara seperti ini? Sekejap kemudian, Bai Lu telah berada di tempat berbeda. Tempat itu dikenal sebagai Great Thousand World, dunia para immortal. Matanya terperangah melihat keindahannya. Namun tak lama, ia menyaksikan dunia itu hancur satu persatu akibat tercemar. Dari sisa kehancuran itu, cairan pelangi kembali muncul dan berubah menjadi wujud seorang wanita dengan mata terpejam. Di bagian perutnya, tampak sebuah black hole. Perlahan, wanita itu membuka mata, dan matanya pun adalah black hole. Bai Lu terkejut, nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba, pijakannya berubah menjadi jamur, membuatnya terjatuh di atas permukaan lembut itu. Di sampingnya, Cai Xiu muncul. Bai Lu menoleh tajam, bertanya apakah ini yang ingin Cai Xiu perlihatkan? Cai Xiu menjawab tenang, katanya Bai Lu yang mengejarnya ke sini. Ia tidak pernah memaksa, dan barusan justru menyelamatkan hidup Bai Lu. Jadi, seharusnya ia bersikap sopan. Bai Lu akhirnya mengucapkan terima kasih, meski tatapannya tetap tajam. Ia bertanya, apakah Cai Xiu bisa memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi? Cai Xiu menatapnya, lalu bertanya kembali, apakah Bai Lu benar-benar yakin ingin mendengar jawabannya, karena setelah mendengarnya, tidak ada jalan kembali. Dengan nada dingin, Cai Xiu menjelaskan, wanita yang tadi muncul adalah Dao Surgawi. Bai Lu kaget, langsung bertanya, bagaimana mungkin Dao Surgawi memiliki wujud fisik? Cai Xiu menjawab, itu akibat kontaminasi polusi dan mutasi. Yang lebih mengerikan, polusi itu terus menyebar, dan Dao Surgawi akan segera datang ke dunia mereka.
Bailu menolak percaya. Dao surgawi ingin menghancurkan dunia, baginya tidak mungkin. Tapi Caishu balik menegaskan, ia baru saja melihatnya sendiri. Apakah Bailu masih mau menipu dirinya sendiri? Caishu menambahkan alasan lain agar Bailu percaya. Nona kecil yang bernama Shining ternyata adalah bagian dari Dao surgawi. Bailu kembali ke pembicaraan utama. Ia bertanya, apa yang sebenarnya membuat Dao surgawi tercemar? Cai Xiu menjawab tidak tahu. Namun sekarang, setelah Bailu mengetahui hal ini, ia sudah terikat pada sebab dan akibat. Tak mungkin lagi menghindar. Bailu bertanya lagi, apakah ini yang disebut Outer Heavenly yang sedang dia kejar? Apakah Cai Xiu ingin menjadi makhluk itu? Cai Xiu mengiyakan, ia hanya ingin menggantikan posisinya. Menurutnya, Bailu yang memahami semua ini akan menjadi bantuan terbesarnya. Lagi pula, Bailu tentu tidak ingin dunianya ditelan polusi seperti barusan. Bailu menegaskan, ia memang bisa membantu mengatasi hal itu, tetapi rencana Cai Xiu tidak akan pernah berhasil. Cai Xiu hanya menjawab singkat, hal itu bisa dibicarakan nanti. Ia lalu membuka retakan dimensi dan mencoba membawa Bailu pergi. Bailu bertanya maksud dari semua ini. Cai Xiu menjelaskan, tidak mudah menemukan dunia tertentu di alam semesta yang luas. Beberapa kali, ia bisa menemukan Bailu hanya karena keterlibatan sebab akibat. Dengan kata lain, Bailu tidak akan bisa kembali. Bailu menatapnya. Jadi, apakah mereka akan terus bermain petak umpet dengan keberadaan yang bisa menghancurkan dunia hanya dengan satu jentikan jari? Namun tiba-tiba, sebuah benang cahaya muncul, mengarah pada salah satu dunia. Itu perbuatan Shining. Ia memberi tanda pada dunia Bailu, agar Bailu bisa pulang dengan selamat. Cai Xiu tersenyum sinis. Menurutnya, gadis kecil itu terlalu tergila-gila pada Bailu. Ia bahkan berani menghancurkan dunia hanya untuk menunjukkan jalan pulang. Langit dan bumi begitu kejam. Semua hal diperlakukan seperti sampah. Meskipun Shining memiliki perasaan tulus, Cai Xiu bertanya, apakah Bailu benar-benar mampu menerima cinta Dao surgawi? Menurutnya, Shining tidak mengatakan yang sebenarnya. Itu artinya, dia hanya memanfaatkan Bailu. Cai Xiu mendekat. Ia mengajak Bailu ikut bersamanya, mengubah akhir cerita, dan membunuh Dao surgawi. Bailu mendorongnya. Ia berkata, dibanding percaya pada Cai Xiu, ia lebih memilih kembali dan bertanya langsung pada Shining. Cai Xiu menatap dingin. Menurutnya, faktanya sudah cukup jelas. Baginya, Bailu hanyalah boneka. Tetapi Bailu menolak. Ia tidak mau terjebak dalam hasutan. Ia hanya ingin kembali ke puncak Qingluan. Baginya, Cai Xiu yang rela melakukan apa saja demi menjadi immortal, tidak akan pernah memahami arti keluarga. Akhirnya, Bailu berhasil kembali ke dunianya, tepatnya di Yunhuang. Ia memanggil nama Shining. Gadis itu menunggu dengan wajah senang. Bailu langsung memeluk dan menggenggam tangannya. Namun tubuh Shining tampak kelelahan, lalu perlahan menghilang. Layar sistem muncul, menandakan mode hemat daya aktif. Tak lama, sebuah bola cahaya muncul, retakan terbentuk di permukaannya, dan dari dalamnya, Shining keluar kembali, kali ini dalam wujud seorang bocah kecil. Bailu menatap Shining yang ada di pelukannya. Dengan heran, ia bertanya kenapa tubuh Shining berubah jadi anak kecil. Shining menjawab pelan, sistem tidak bisa mempertahankan wujud aslinya, jadi untuk sementara tubuhnya akan seperti ini. Bailu menghela nafas lega. Jujur saja, tadi ia hampir takut kalau Shining benar-benar menghilang. Shining balas berkata, dia memang hampir saja lenyap sepenuhnya. Kalau saja Bailu tidak bisa kembali, semuanya akan hancur. Bahkan, Great Thousand World pun ikut musnah. Bailu menatapnya serius. Jadi, kau sudah tahu semua ini dari awal, kenapa disembunyikan dariku? Shining menjawab lembut. Suami, hanya kau satu-satunya yang bisa mengubah masa depan. Tapi, alasannya aku belum bisa bilang. Yang jelas, percayalah pada dirimu sendiri, dan juga percaya padaku. Bailu terdiam beberapa saat, lalu bertanya, kalau begitu, berapa waktu yang kita punya? Shining menjawab, tapi suaranya samar, hampir tak terdengar. Wajah Bailu terkejut setelah mendengarnya. Waktu pun berlalu setengah bulan.
Di puncak Qingluan, Bailu keluar dari portal emas. Tubuhnya penuh sayatan kecil, tanda dia baru saja berlatih keras. Sining sudah menunggunya, membawakan handuk. Dari caranya, jelas kalau latihan Bailu ada hubungannya dengan pemulihan Sining. Di sisi lain, Nalan dan Suli terlihat bersama. Nalan tampak kesal, mengeluh kalau gurunya akhir-akhir ini selalu bersama saudari seangkatan, Sining. Tapi, Suli hanya menjawab datar, wajahnya murung bahwa gurunya pasti punya rencana lain. Suli lalu menarik Nalan, mengajaknya ke menara kultivasi Departemen Formasi. Katanya, kali ini ia pasti bisa menembus batas. Nalan menolak, mengingatkan kalau Suli belum lama pulih, ini berbahaya. Tapi, Suli hanya tersenyum percaya diri. Dalam hatinya, niatnya jelas. Ia ingin membuat gurunya terkesan. Dari kejauhan, Bailu melihat keduanya. Ia merasa khawatir. Kecepatan kultivasi Suli yang hampir menembus ranah Nasensol terlalu cepat, dan itu tidak wajar. Tiba-tiba, seorang utusan dekan datang, menyampaikan kalau hari ini adalah perekrutan murid baru, dan Bailu diminta hadir. Bailu mengangguk paham, lalu utusan itu pergi. Tak lama kemudian, Chong Feng muncul di hadapan Nalan dan Suli. Bailu sudah berdiri di belakang mereka. Tidak usah terburu-buru berkultivasi sekarang, ucapnya tenang. Chong Feng berubah wujud menjadi perahu terbang. Bailu meminta mereka ikut membantunya dalam perekrutan murid baru. Di akademi, suasana perekrutan ramai. Seperti biasa, instruktur Jiang mendapat pujian karena Departemen Pedang merekrut banyak murid. Namun begitu mendengar instruktur Bailu datang, wajah Jiang langsung berubah tak senang. Bailu muncul dengan gaya mencolok. Di bahunya, Chong Feng dalam wujud pedang besar. Di wajahnya, entah dari mana, ada kacamata hitam. Orang-orang langsung membicarakannya, memuji Bailu yang pernah mengalahkan titisan Green Snake Man Ji Shenran. Tak lama kemudian, Liu datang bersama Evil dan Xiao Wu. Mereka juga tampil mencolok, menunggangi makhluk seperti kura-kura, sama-sama memakai kacamata hitam. Jelas sekali, mereka datang untuk mendukung Bailu. Sorak-sorai semakin ramai, semua membicarakan departemen talisman milik Bailu yang kini dipenuhi orang-orang kuat. Setelah perekrutan selesai, instruktur Yue menghampiri. Ia memberi selamat atas kelancaran prosesnya. Bailu berterima kasih, lalu bertanya apakah senior sister Yue tidak sibuk sampai datang. Yue tersenyum menjawab, tidak terlalu sibuk, apalagi ia juga membawa Yunxi untuk berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Yunxi menunduk hormat, mengucapkan rasa terima kasihnya. Yue melangkah lebih dekat. Kau sudah banyak menyelamatkan murid-muridku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Suli yang melihat itu langsung kesal. Ia lalu menempel pada Bailu, tersenyum tipis. Yue dan Suli berdiri di sisi Bailu. Mereka saling melempar senyum, tapi jelas terlihat senyum itu palsu. Tak lama, Yan Yan datang membawa seseorang yang mencari Bailu. Orang itu adalah Vera. Bailu menoleh, bertanya pada Yan Yan siapa orang yang berdiri di belakangnya. Saat itu wajah Vera sudah dipenuhi amarah. Dengan suara keras ia berkata, "Tahukah kau kekacauan apa yang kau tinggalkan setelah berbohong padaku begitu lama? Kau pikir bisa pergi begitu saja?" Bailu membalas dengan nada kesal, "Apa maksudmu berbohong padamu lalu pergi? Jangan buat aku seolah-olah bajingan. Dan juga bagaimana kau bisa sampai ke sini?" Yue segera mencoba menengahi. Ia berkata bahwa junior Bailu tidak pernah berbohong, pasti ada kesalahpahaman. Namun Vera menatap tajam dan menjawab, "Tidak ada kesalahpahaman katamu? Dia sudah lama menjual dirinya kepadaku, tapi kemudian melarikan diri tanpa izin." Yue terkejut mendengar itu, sementara Bailu buru-buru menjelaskan, menegaskan pada Yue bahwa apa yang Vera katakan tidak seperti yang ia pikirkan. Di sisi lain, Nalan dan yang lain justru santai menikmati buah-buahan, seolah sedang menonton pertunjukan menarik. Berbeda dengan Suli yang wajahnya jelas tidak senang, apalagi melihat ada wanita lain lagi yang muncul.
Di tengah keributan itu, Yunruo datang tergesa-gesa. Ia melapor bahwa di Departemen 4 Seni ada masalah pendaftaran. Katanya, ada beberapa laki-laki yang berdandan seperti wanita dan berteriak ingin bergabung. Bailu bertanya apa masalahnya, apa perlu bantuan. Yue menggeleng, katanya itu hanya masalah kecil. Setelah Yue pergi, Yan menoleh pada Bailu, meminta agar ia diajak melihat tempat tinggalnya di masa depan. Bailu menjawab tenang, tidak perlu khawatir karena departemennya tidak kekurangan apapun. Mereka pun sampai di puncak Qingluan. Yan sempat terlihat kecewa ketika melihat kediaman Bailu yang lebih mirip rumah terbengkalai. Suli mencoba menenangkan, menyuruhnya membiasakan diri. Di belakang Bailu, salah satu bangunan bahkan tampak roboh. Bailu membela diri, berkata, sebuah gunung terkenal bukan karena tingginya, tapi karena ada immortal. Sebuah sungai ajaib bukan karena kedalamannya, tapi karena ada naga. Yang kalian kembangkan dalam praktik bukanlah lingkungan luar, melainkan hati kalian sendiri. Dan bangunan yang roboh itu adalah dapur. Vera maju dengan wajah masam, tidak percaya dapur Bailu bisa menyedihkan seperti itu, padahal ia lulus dalam ujian pelayan. Bailu menatapnya, lalu bertanya, apakah ia berniat tinggal di sini? Bagaimana dengan Menor? Vera menjawab ketos, semua ini salah Bailu yang kabur begitu saja. Nona tertua bahkan sampai memberi libur panjang dengan perintah khusus agar ia menangkap Bailu kembali. Ekor Vera sempat berkibas, jelas menandakan ia sedang berbohong. Bailu lalu menoleh pada Yan, meyakinkan agar tidak khawatir karena kondisi seperti ini nantinya akan berangsur membaik. Yan mengangguk, menjawab bahwa ia tidak terlalu memikirkan hal itu, karena seperti kata guru, yang mereka kembangkan dalam kultivasi adalah hati. Tak lama kemudian, Bailu menyerahkan 2 buku pelajaran, sama seperti yang dulu ia berikan pada Suli dan Nalan. Ia meminta Yan membacanya perlahan sambil berlatih. Tapi baru sekejap saja, Yan sudah melapor selesai membacanya. Bailu sempat tertegun, berpikir dalam hati, apakah ini tubuh bawaan Dao? Ia pun bertanya, apakah Yan mau mengutarakan pendapatnya setelah membaca? Yan menjawab bahwa ia sudah menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya hanya untuk membaca, namun tetap tidak mengerti isinya. Bailu kembali berpikir, ternyata hanya masalah membaca terlalu cepat. Seperti yang ia duga, masih ada celah antara tubuh bawaan Dao tingkat menengah dengan tubuh reinkarnasi immortal seperti milik Suli. Bailu mengelus kepala Yan, berkata bahwa kultivasi harus dilakukan selangkah demi selangkah. Jangan mengandalkan fisik untuk menelan semuanya sekaligus, karena fondasi akan mudah menjadi tidak stabil. Dari kejauhan, Suli yang melihat itu hanya bisa terbakar cemburu. Malam harinya, mereka membuat api unggun kecil. Tak lama, Vera datang membawa masakan. Suasana jadi ramai, penuh canda. Namun Bailu merasa ada yang kurang. Ia bertanya pada Nalan, di mana Suli dan yang lain. Nalan menjawab, kakak senior sedang mengasingkan diri untuk menerobos, sementara yang lain menjaganya. Bailu terdiam, berpikir dalam hati. Ia heran kenapa Suli tiba-tiba begitu radikal dalam latihan. Perasaannya mengatakan ada risiko ia bisa jatuh ke dalam kerasukan iblis. Saat itu Suli sudah mencapai ranah Nasen Soul. Liu melihat perkembangan Suli yang begitu cepat akhir-akhir ini. Ia sempat ragu, apakah tidak berbahaya jika Suli menerobos tanpa fondasi yang kokoh? Namun Man menenangkan, katanya, Suli bukan tipe yang sembrono dalam kultivasi. Di sisi lain, Bailu juga memperhatikan hal ini. Menurutnya, jarang sekali Suli melewati masa penerobosan tanpa muncul perubahan abnormal. Yan penasaran, bertanya apakah setiap kali Suli menghadapi kesengsaraan, dia selalu mendapat penglihatan tentang langit dan bumi. Bailu menggeleng, itu bukan soal penglihatan langit dan bumi, tapi karena Suli terlalu banyak terikat karma. Beberapa kesengsaraan yang lalu bahkan sudah menimbulkan masalah.
Tak lama kemudian, penerobosan Suli akhirnya selesai. Ia datang meminta maaf karena terlambat, terlihat semakin besar, maksudnya, tekadnya. Bailu tersenyum, bilang Suli datang tepat waktu, karena ia baru saja memanggang naga. Yan Yan dan Xiaolu tersenyum mengucapkan selamat. Suli mendekat, mengambil sepotong daging naga, lalu bertanya, apakah ia boleh mencicipinya? Bailu menjawab, kalau dia sudah lebih kuat, tak perlu segan, makan saja satu potong. Tapi tanpa diduga, Suli malah memasukkan potongan itu ke mulut Bailu, lalu ikut mendekat dan memakannya langsung dari mulut sang guru. Yan Yan dan Nalan terkejut melihatnya. Bailu buru-buru mendorong Suli dan bertanya apa maksudnya. Dengan senyum tipis, Suli menjawab kalau rasanya masih sama lezat seperti dulu. Bailu kaget, bahkan sampai menduga apakah Suli sudah kerasukan iblis. Tapi Suli menyangkal, bilang dia hanya memanfaatkan keadaan dan kalau tidak percaya, Bailu boleh periksa sendiri. Benar saja, Bailu terkejut karena memang tidak ada tanda kerasukan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, mungkinkah karena Suli adalah inkarnasi Chaishu, jadi temperamen mereka pun mirip? Saat itu, Yan Yan hendak mencoba sepotong daging naga. Bailu cepat-cepat mencegah, hanya memberinya secuil kecil di tusuk gigi. Begitu dicicipi, aura kuat langsung melonjak dari tubuh Yan Yan. Melihat itu, Nalan jadi penasaran dengan potongan daging naga di tangannya. Namun, Xiaowu iseng mendorong tangannya, membuat daging itu tertelan. Seketika aura meluap deras, bahkan bajunya sampai robek. Di bahu Bailu, ular hijau Qingpoer juga tak tahan. Tanpa ragu, ia menyambar 2 potong daging naga dari tangan Bailu. Bailu panik, buru-buru meminta Qingpoer memuntahkannya kembali, tapi sudah terlambat. Aura hijau sang beast meledak, menandakan kebangkitan seekor demonic beast yang mengguncang seluruh penjuru.